Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik di mana saja berada. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks eksplanasi kelas 11 SMK semua jurusan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan dan tulis. Mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Struktur teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Kedua, deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Ketiga, interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Dan yang keempat, simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Kedua, logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoretis. Yang ketiga, objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Keempat, bukan teks eksposisi. Artinya, teks eksplanasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Dan yang kelima, bukan teks prosedur. Artinya, teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Menulis teks eksplanasi. Dalam membuat teks eksplanasi, kita dapat menggunakan dua pola pengembangan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Berikut langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Pertama, menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin kamu sajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut.
Kedua, membuat rancangan kerangka atau teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Ketiga, mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Kelima, menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Contoh teks eksplanasi dan pembahasan. Kita ambil contoh Candi Borobudur. Silakan dibaca. Nah, dapatkah kamu memahami dan mengidentifikasi isi teks tersebut? Mengapa teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi? Teks tersebut termasuk teks eksplanasi karena menjelaskan suatu peristiwa, yaitu terbentuknya Candi Borobudur. Berikut penjelasannya berdasarkan struktur dan ciri-ciri teks eksplanasi. Berdasarkan strukturnya, teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum. Pada teks tersebut, di awal paragraf dijelaskan secara umum mengenai Candi Borobudur. Silakan dibaca. Kemudian teks dilanjutkan dengan deretan penjelasan yang berisi perincian bentuk dan hal yang terjadi pada Candi Borobudur. Silakan dibaca. Teks pun ditutup dengan bagian interpretasi atau penafsiran dan simpulan dari pernyataan utama, yaitu mengapa Candi Borobudur menjadi warisan dunia. Silakan dibaca. Nah, jadi demikian materi tadi. Sebagai akhir dari kegiatan ini akan diberikan tugas. Pertama, buatlah teks eksplanasi dengan tema fluktuasi industri batik Indonesia. Tugas dibuat berdasarkan contoh yang sudah dijelaskan di atas. Tugas ditulis tangan, kemudian difoto, lalu dikirim di Messenger atau WhatsApp grup pembelajaran. Adik-adik, demikian materi ini disampaikan. Semoga selalu bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Sebagai referensi dari materi ini, silakan disimak atau dibaca.